Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sehat walafiat. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran, memasuki subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Ya, ketika hujan, ketika panas, Kita akan memasuki pembelajaran yang ke-1. Ayo membaca. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluarga. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Ayo berdiskusi. Rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca. Buatlah dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran seperti ini ya. Surat untuk Dayu. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Ya, kalian bisa menuliskan di situ. Kapan dan di mana? Di Denpasar, Bali. Kapan? 2 Agustus 2017, misalnya begitu. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Ya, misalnya pengungsian korban Gunung Agung, ya. Atau bantuan untuk korban Gunung Agung. Silakan. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Ya, misalnya dengan memberi bantuan kebutuhan yang diperlukan. Ya, maaf ya, peristiwa apa tadi? Pengungsian korban Gunung Agung, ya, misalnya itu aja. Ya, bagaimana menanggulangi? Misalnya dengan memberi bantuan kebutuhan yang diperlukan bagi korban. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena keadaan Gunung Agung mulai waspada misalnya. Ya. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya. Tentunya warga di sekitar Gunung Agung di Bali. Ini kalian isi sesuai dengan teks ya surat yang telah kalian baca tadi. Ya, selanjutnya. Tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini. Ya, kemudian kalian tuliskan ya. Satu misal, warga di sekitar Gunung Agung di Bali mengungsi karena keadaan Gunung Agung yang mulai waspada. Pada bulan Agustus 2017 ya. Mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Ya, oleh karena itu kita harus bersama-sama bersatu, berjuang, bekerja sama ya
untuk memberikan bantuan yang diperlukan, misalnya seperti itu ya. Diskusikan bersama temanmu bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam. Tuliskan hasil diskusimu di bawah ini. Kalian diskusikan cara membantu korban bencana alam ya. Caranya gimana? Satu, misalnya menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi yang kalau kita dekat dengan tempat itu ya, tempat kejadian, kita bisa menyediakan untuk tempat tinggal sementara pengungsi misalnya, atau kalau kita dekat ataupun jauh bisa mengumpulkan bantuan berupa bahan makanan, pakaian, pantas pakai dan sebagainya ya, atau berupa kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat banyak, selimut dan sebagainya ya. Itu kalian bisa diskusikan banyak. Yang ketiga, keempat, kelima ya, bantuan apa yang bisa kita berikan ya, bisa kalian diskusikan ya. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca yang sama ya. Ini sangat mudah ya. Jas hujan dikelompokkan dengan ya, misalnya dengan payung ya. Ini digunakan saat cuaca hujan. Kemudian apa? Teh hangat ya, wedang ronde ya, ini saat-saat apa terjadi hujan dan lain-lain ya. Kemudian lainnya misalnya jaket itu dipakai saat apa? Saat musim saat dingin ya, hujan. Oh, bisa ini masuk saat hujan, kan dingin. Kemudian bisa ini es kelapa muda, tidak mungkin dijadikan dengan satu dengan payung. Tentu es kelapa muda ini kita sesuaikan pada saat suasana cuaca panas ya, cuaca cerah ya. Es kelapa muda, cendol dawet ya, misalnya es pisang hijau ini akan ngelompok sendiri. Kipas angin ya, ini saat-saat cuaca cerah ya, dan seterusnya dikelompokkan ya. Selanjutnya, lengkapilah tabel di bawah ini dengan benda makanan minuman sesuai cuaca. Oh ya, yang tadi kelengkapan cuaca panas, kelengkapan cuaca hujan. Kalian tinggal nuliskan aja di sini ternyata. Ya. Ya, jelas ya? Ayo berlatih. Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu, Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat ini perjalanan Dayu sering bertanya. Saat ini perjalanan Dayu sering bertanya. Apakah kita sudah sampai, Ayah? Ya, maksudnya saat di perjalanan, maaf. Saat di perjalanan karena lama sering bertanya pada ayah. Apakah kita sudah sampai, Ayah? Ya. Ayah menjawabnya dengan sabar. Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba, misalnya begitu. Ya. Dayu berpikir setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Ya. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan satu potong kue, ayah pun satu potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Ya, 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Ternyata penyebut kalau sudah sama, penjumlahannya yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Sangat mudah. Perhatikan ya, ini harus sama, penyebutnya harus sama ya. Maka di sini tetap ditulis sama ya. Kemudian pembilangnya dijumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sangat mudah. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat.
ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Ya, 1 batang coklat berisi 10 potong, berarti berapa? Dibuat potongannya 1/10 ya. Maka persepuluhan di sini 10, di sini 10. Kemudian yang dimakan Dayu 3, ditulis 3 di sini, kemudian ibu di sini 2, 3/10, 2/10. Ya, dijumlahkan. 10, 10-nya tinggal pindah sini, 10 tetap penyebutnya, kemudian pembilangnya dijumlah. 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5. Ya, 5/10. Nanti bisa sederhanakan, 5/10 itu sama dengan berapa? Ya. 3. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong. Ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Ya, silakan seperti yang di atas kalian kerjakan. Ya. Kemudian ini juga bisa kalian kerjakan, berlatih ya. 1/3 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Ya, ini sekali lagi tinggal nambahkan. Kalau penyebutnya sama perhatikan sekali lagi penjumlahan atau pengurangan, penyebutnya sama, tinggal menjumlahkan atau mengurangkan yang ada di atas atau pembilangnya. Nanti penyebutnya di sini juga tetap sama. Ya, ini masih sama semua, kalian sudah bisa. Baik yang 2 maupun yang 3 sama saja. Ya, ayo berkreasi. Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster, isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Ya. Yuk kita bantu mereka membuat poster beri hiasan menarik berupa garis, bidang, dan warna-warna. Alat-alat yang dibutuhkan. Kertas berukuran A3. Ya, kalian persiapkan. Kertas berukuran A3. Ya. Kemudian penggaris. Kemudian pensil, spidol, dan krayon. Ya. Langkah-langkah membuat poster. 1. Buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. 2. Tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Jadi di dekorasi dulu ya, diberi hiasan dulu di pinggir kertas itu ya, yang berjarak 5 cm itu. Buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Berilah warna untuk pola garismu. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan. Informasi juga tempat mengumpulkan barang-barangnya. Poster kalian akan makin indah dan menarik ya. Ini contoh ya tadi. Ya, di bagian pinggir diberi, ya terserah ini dibuat yang menarik, kotak bulat, garis-garis ya. Kemudian ini bidang ya. Kemudian bulatan-bulatan, boleh. Ini sebagai hiasan. Kemudian baru ditulis berbagi pada sesama dan seterusnya. Silahkan kalian bisa membuat dengan ukuran kertas tadi A3. A3 itu sama dengan HVS itu 2 HVS dijadikan 1, ditempel jadi 1, itu A3. Tapi untuk poster sebaiknya tidak pakai HVS, tapi kertas yang agak tebal, misalnya manila dan sebagainya ya. Ya, mohon kalian bisa mengerjakannya di rumah ya. Selanjutnya kerjasama dengan orang tua. Orang tua bersama siswa berlatih menjumlahkan pecahan berpenyebut sama sambil bercerita tentang perjalanan pekerjaan hari ini dan kegiatan lainnya. Misal ayah akan berlari 1 kali keliling lapangan, baru setengah keliling ayah sudah lelah. Berapa bagian yang tersisa? Ya, setengah keliling berarti masih setengahnya ya.
Oke, pelajaran pada hari ini kita cukupkan dan kerjakan tugas-tugas yang ada pada pembelajaran ini agar kalian memiliki pengalaman belajar dan memiliki keahlian, kemampuan, kecerdasan, dan mampu menyelesaikan segala masalah. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.